Saya Dea Ainurdiana, NPM 04 2019 103321 dari jurusan Arsitektur akan menjelaskan tentang pengertian ragam bahasa dan jenis-jenis ragam bahasa. Ragam bahasa adalah varian dari sebuah bahasa menurut pemakaian, berbeda dengan dialek, yaitu varian dari sebuah bahasa menurut pemakaian. Variasi tersebut bisa berbentuk dialek, aksen, laras, gaya, atau berbagai variasi sosiolinguistik lain, termasuk variasi bahasa baku itu sendiri. Variasi di tingkat leksikon seperti slang dan argot sering dianggap terkait dengan gaya atau tingkat formalitas tertentu, meskipun penggunaannya kadang juga dianggap sebagai suatu variasi atau ragam tersendiri. Nah, saya akan menjelaskan jenis-jenis ragam bahasa. Itu ada 3 berdasarkan pokok pembicaraan, yaitu ada ragam bahasa undang-undang, ragam bahasa jurnalistik, ragam bahasa ilmiah, ragam bahasa sastra. Nah, untuk berdasarkan media pembicaraan, ragam bahasa dibedakan menjadi 2, yaitu ragam lisan yang antara lain meliputi ragam bahasa cakap, ragam bahasa pidato, ragam bahasa kuliah, ragam bahasa panggung, dan ragam tulis yang antara lain meliputi ragam bahasa teknis, ragam bahasa undang-undang, ragam bahasa catatan, ragam bahasa surat. Dan jenis yang terakhir yaitu ragam berdasarkan hubungan sosial antar pembicara, yaitu ragam bahasa resmi, ragam bahasa akrab, ragam bahasa agak resmi, ragam bahasa santai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Emrian Nando dari kelompok 2 dengan NPM 08 2019 101863 dari jurusan Teknik Kimia Malam. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian apa itu laras bahasa dan jenis-jenisnya juga. Yang pertama, pengertian laras bahasa. Secara umum, laras bahasa merupakan ragam bahasa yang digunakan untuk suatu tujuan atau pada konteks sosial tertentu. Banyak sekali laras bahasa yang dapat diidentifikasikan tanpa batasan yang jelas di antara mereka. Definisi dan kategorisasi laras bahasa pun berbeda antara para ahli linguistik, dan ada beberapa para ahli yang memiliki pendapat berbeda tentang apa itu laras bahasa. Yang pertama, Urey dan Ellis 1977 memiliki pendapat yaitu menganggap laras bahasa sebagai pola bahasa yang lazim digunakan mengikuti keadaan tertentu. Hal ini bermakna sesuatu situasi akan menentukan bentuk bahasa yang digunakan oleh pengguna bahasa itu, dan pemilihannya berdasarkan konvensi sosial masing-masing. Lalu, Reid 1956 menyatakan seseorang penutur dalam situasi berbeda-beda akan menggunakan laras mengikuti situasi sosial yang berlainan, ialah istilah teknik untuk menyatukan perlakuan bahasa atau linguistic behavior seorang individu. Jenis-jenis laras bahasa. Yang pertama, laras bahasa biasa adalah tidak ada konteks khusus atau melibatkan sembarang bidang ilmu, dan menggunakan bahasa yang tidak formal dan bisa formal juga kondisinya dalam keadaan resmi. 2. Laras bahasa iklan adalah penggunaan bahasa ringkas dan pendek menggunakan jenis bahasa imajinatif dan kreatif. 3. Laras bahasa sains adalah mempunyai sifat intelektual, formal, dan objektif berdasarkan kajian fakta. Terdapat banyak penggunaan kata, nama, dan ragam ayat pasif. 4. Laras bahasa media massa adalah sebagai media untuk melapor atau menyampaikan berita dengan bahasa yang paling mudah diterima si pendengar dan si pembaca. 5. Laras bahasa rencana adalah gaya bahasa mudah dipahami, jenis bahasa bersifat umum, dan menampilkan berbagai ide tentang suatu kejadian. 6. Laras bahasa undang-undang adalah teks atau isi bersifat dengan perundangan yang mengandung prinsip undang-undang tertentu. Makna kosakata berdasarkan interpretasi, tidak mengandung gambar, bersifat objektif, terperinci, tepat, dan padat. 7. Laras bahasa agama adalah terdapat petikan mengandung agama dan kiasan untuk pengajaran. 8. Laras bahasa sukuan adalah kosakata mudah dipahami, ringkas, bersahaja, dan jelas.
9, laras bahasa ekonomi adalah berbentuk ilmiah tentang ekonomi, mengandung teknikal ekonomi, menggunakan gaya bahasa formal, fakta berdasarkan bukti data dan informasi, dan tidak menggunakan struktur ayat. Dan yang terakhir adalah laras bahasa akademik, adalah bersifat ilmiah, formal, dan objektif. Gaya bahasa menggunakan kematangan dan keintelektualan. Terdapat penulisan ragam ayat bersifat khusus dan tidak mudah dipahami oleh orang yang kurang pengetahuan. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Saya Bima Febri Satria Putra. Sini saya mau menjelaskan ragam bahasa berdasarkan situasi. Ragam bahasa yang digunakan dalam situasi atau keadaan tertentu. Itu ada dua masalah pokok dalam penggunaan bahasa, yaitu penggunaan bahasa baku dan penggunaan bahasa tidak baku. Penggunaan bahasa tersebut terkait dengan situasi, yaitu situasi resmi, tidak resmi, bahasa akrab, dan bahasa konsultasi. Bahasa merupakan hal penting dalam berkomunikasi, dalam menyampaikan gagasan pada tulisan, dan dalam menyampaikan informasi. Penggunaan bahasa dalam situasi ada 4, yaitu yang pertama, ragam bahasa resmi. Ciri-ciri ragam bahasa resmi menggunakan unsur gramatikal secara eksplisit dan konsisten, menggunakan kata ganti resmi, menggunakan kata baku, menggunakan EYD, dan menghindari unsur kedaerahan. Untuk yang kedua, yaitu ragam bahasa tidak resmi. Ragam bahasa tidak resmi ini merupakan kebalikan dari ragam bahasa resmi yang dapat kita gunakan dalam situasi yang lebih informal. Untuk yang ketiga, yaitu ragam bahasa akrab. Jadi penggunaan ragam bahasa akrab ini dinyatakan dengan adanya kalimat-kalimat pendek dan disertai oleh gerakan seperti anggukan kepala dan mimik wajah. Dan untuk yang terakhir, yaitu ragam bahasa konsultasi. Ketika kita mengunjungi seorang dokter, ragam bahasa yang kita gunakan adalah ragam bahasa resmi. Namun, dengan berjalannya waktu terjadi alih kode. Bukan bahasa resmi yang digunakan, melainkan bahasa santai. Itulah ragam bahasa konsultasi. Saya Yurica Pranita, NPM 03282 akan menjelaskan tentang jenis ragam bahasa berdasarkan lisan dan tulisan. Untuk yang pertama, jenis ragam bahasa berdasarkan lisan. Ragam bahasa lisan ini memerlukan 2 orang atau lebih sebagai lawan bicara. Beberapa contoh diantaranya adalah bahasa cakapan. Bahasa cakapan ini digunakan pada saat pembicara menganggap lawan bicaranya lebih muda, lebih rendah statusnya, atau topik pembicaraan yang bersifat tidak resmi. Yang kedua, bahasa pidato. Ini adalah ragam bahasa yang biasanya berisi penegasan kalimat untuk bisa diterima si pendengar. Yang ketiga, bahasa panggung. Bahasa panggung ini digunakan seseorang ketika mengisi sebuah acara, seperti acara hiburan, agar bisa diterima penonton. Selanjutnya, jenis ragam bahasa berdasarkan tulisan. Pemakaian ragam bahasa dalam bentuk tulisan ini tidak terkait ruang dan waktu, sehingga diperlukan kelengkapan struktur agar dapat dipahami dengan benar. Beberapa contohnya adalah bahasa teknik. Bahasa teknik ini adalah penulisan yang diperuntukkan suatu laporan, penelitian, makalah, dan tesis. Selanjutnya, bahasa undang-undang. Ragam bahasa undang-undang adalah bahasa yang digunakan untuk suatu komunikasi resmi. Dan yang terakhir, bahasa surat. Bahasa surat biasanya dituliskan pada sehelai kertas yang berfungsi untuk memberikan informasi mengenai kabar atau sejenisnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yoga Widianto dari mahasiswa arsitektur NPM 04 2016 103031. Di sini saya akan mempresentasikan jenis laras, yaitu biasa, iklan, sain, media massa, dan rencana. Yang pertama, laras biasa. Laras biasa ialah laras khusus yang digunakan untuk masyarakat umum seperti bidang hiburan, pengetahuan, penerangan. Kalimatnya sederhana, ringkas, dan padat, bahasa tidak formal atau bisa formal juga kondisinya dalam keadaan resmi.
Contohnya, dilarang menginjak rumput dan dilarang merokok. Dan yang kedua adalah laras iklan. Laras iklan biasa digunakan untuk membuat iklan yang dapat menarik perhatian pembaca untuk memberi atau memakai barang atau jasa yang ditawarkan. Digunakan dalam iklan, tender, laporan, dan sebagainya. Didukung pula oleh gambar, lukisan, grafik, ilustrasi, dan sebagainya. Ciri-ciri laras iklan yaitu menarik, informatif, persuasif, bahasa yang positif, mudah dipahami, kalimat aktif. Contoh, nantikan diskon 50% di Hypermart Metropolis Town Square 25 September 2014. Dan yang ketiga yaitu laras sains. Laras sains atau akademik meliputi berbagai bidang seperti sains, teknologi, komunikasi, matematik, dan sebagainya yang terletak dalam ruang lingkup pendidikan. Ciri-ciri laras sains yaitu cendekia, lugas, jelas, formal, objektif, konsisten, ringkas, dan padat. Contohnya, fotosintesis, percutan, pendebungan, dan sebagainya. Berbagai bahasa ilmiah yang bisa digunakan dalam penulisan skripsi ataupun tesis. Laras media massa. Berita sebagai wacana memiliki struktur teks yang tersendiri, lain dari struktur teks fiksi, dan lain pula dari struktur teks esai dan karya ilmiah. Dalam penulisan laras media massa, kehendak opini atau subjektivitas pandangan penulis sangat mungkin untuk dimasukkan meskipun tidak secara mencolok. Ciri-ciri laras media massa: lengkap, melawan kebahasian, non-fiksi, bagian dari media massa, panjang tak tentu. Sifat laras media massa: kreatif, variatif, subjektif, dan informatif. Contoh, koran, majalah, poster, dan berita. Dan yang terakhir, laras rencana. Gaya bahasa mudah dipahami, jenis bahasa bersifat umum dan menampilkan berbagai ide tentang suatu kejadian, menampilkan berbagai ide tentang sesuatu isu, melaporkan suatu kepada pembaca secara umum atau terperinci. Contoh, new normal di Indonesia. Berdasarkan ketentuan WHO, penerapan new normal bisa dilakukan ketika suatu negara atau daerah berhasil mengendalikan anggota penyebaran COVID-19. Selain itu, memiliki fasilitas kesehatan yang mumpuni dan risiko lonjakan kasus di tempat rencana dapat diminimalisir. WHO juga menyerahkan pencegahan COVID-19 di tempat kerja diperlukan pemantauan yang ketat penularan dari wilayah lain, dan masyarakat harus dilibatkan untuk memberi pendapat dan masukan dalam transisi menuju new normal. Terima kasih.